Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alil jalil al-qadimil wahidil ahadil awwali wa sallallahu ala nabil mursali wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yamil fasli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Ibu sekalian, kita dapat berjumpa lagi di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal demi mempelajari agama Allah Azza wa Jal. Dan pertama-tama kita patut bersyukur sama Allah juga atas nikmat hidayah Islam. Karena nikmat hidayah Islam ini nikmat yang sangat mahal. Dia nikmat yang gak bisa kita gapai dengan usaha kita sendiri. Tapi dia merupakan anugerah yang Allah berikan buat siapa yang Allah pilih. Dan gak semua orang Allah pilih. Bisa dilihat berapa banyak manusia yang hidup di atas muka bumi ini dan berapa banyak yang Islam. Islam KTP-nya aja 1 miliar, ya kan? Islam KTP. Yang beneran Islam, yang benar-benar beriman sama Allah, dia menjalankan kewajiban, menjauhi apa yang Allah larang, menjaga dirinya. Sedikit banget. Nah, maka itu nikmat yang sangat mahal. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwasannya, Allah mengatakan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna al-jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau kami berkehendak, kami bisa bikin semua orang beriman, bisa kami kasih semuanya hidayah. Tapi ternyata sudah menjadi ketetapan di sisi Allah bahwasannya aku bakal masukin dari manusia dan jin ke neraka jahanam. Artinya, kalau misalnya kita bilang, mungkin nggak Allah bikin semua manusia, semua jin beriman? Mungkin. Tapi Allah nggak mau itu. Sudah menjadi ketetapan di sisi Allah. Allah telah menciptakan surga dan neraka, dan Allah telah menetapkan siapa yang masuk ke dalamnya dan siapa yang selamat dari neraka. Maka Nabi SAW pernah suatu ketika datang menghadiri penguburan jenazah salah seorang sahabat Ansor. Karena Nabi SAW mengatakan, innahu qad kutiba maq'adukum minal jannati wa minan nar. Atau kama qala sallallahu. Sungguhnya kalian itu udah ditetapin kedudukannya di surga atau di neraka. Semua dari kita sudah ditetapkan sama Allah kedudukannya di surga atau di neraka, tempat kembali kita. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walima ya'malul 'amilun?" Terus buat apa kita beramal kalau ternyata semuanya udah ditetapin? Kan betul ya? Kalau emang ujungnya surga, ya nggak beramal juga surga. Toh kalau beramal ujung-ujung neraka gitu kan. Ini para sahabat bertanya kayak gitu. Kata Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Udah beramal aja kalian, dan kalian, nih tanda kita tahu kita ini termasuk penduduk surga atau neraka adalah kullun muyassarun lima khuliqa alaihi. Semuanya bakal dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan untuknya. Jadi kalau kita penduduk surga, bakal Allah mudahkan melakukan perbuatan-perbuatan penduduk surga. Kalau kita penduduk neraka, maka Allah mudahkan buat kita kegiatan-kegiatan penduduk neraka. Nah, itu dari situ kita bisa tahu apakah kita penduduk surga atau enggak dari sekarangnya. Dari endingnya nanti sih, dari endingnya. Nah, makanya pembahasan kita pada hari ini itu ingin membahas masalah khauf ini, rasa takut kita sama Allah Azza wa Jalla. Dan nanti dibarengi dengan rasa harap kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kata Imam khauf dan roja ini merupakan sayap buat kita orang mukmin. Di mana kita punya sayap yang namanya khauf dan punya sayap yang namanya roja, dan kepalanya adalah hub, cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau satu sayap ini condong ke sebelah, bisa terbang atau enggak, Bu? Enggak bisa. Burung kan kalau sayapnya cuma bisa satu doang yang mengepak atau satu yang lebih kuat, oleng dia. Pun kita juga demikian. Maka kita dalam menjalani kehidupan, maka harus seimbang antara khauf dan rojanya. Maka Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang mana yang lebih dahulukan sama seorang mukmin, khauf atau rajanya? Maka Imam Ahmad mengatakan, yambagi likulli ahadin an yakuna raja'uhu wa khaufuhu wahidan. Patut buat setiap mukmin khauf dan rajanya satu paket. Fa ayyuma yaghlibu sahibah halaka. Fa ayyuma yaghlibu halaka sahibu. Antara keduanya kalau ada yang lebih condong, udah pemiliknya binasa pasti. Kenapa? Coba kalau kita lihat ya. Kalau orang terlalu besar khaufnya, rasa takut dia sama Allah, maka akan menghasilkan orang-orang yang gak mau beramal sama Allah. Kenapa? Takut dia. Dia takut kalau bergerak sedikit, Allah hukumi karena hal itu. Dia takut kalau beramal dia gak sempurna, Allah marah gara-gara itu.
Akhirnya muncullah orang-orang yang takut beramal. Itu kalau khaufnya terlalu besar. Tapi sebaliknya juga, kalau rojanya terlalu besar, memunculkan orang yang seenak jidat ngelakuin segala sesuatu. Akhirnya dia beramal sesuka hati dia. Yang penting kan Allah Maha Pengampun. Yang penting kan kita beribadah. Akhirnya rusak agama Islam. Nah, kita orang mukmin yang sejati harus berada di tengah-tengah. Nah, ini mahalnya khauf dan roja. Nah, ditambah ibu-ibu sekalian, hidayah yang Allah berikan kepada kita ternyata ada 4. Ini hikmah, faidah. Ada 4 hidayah. Yang pertama adalah hidayatul am. Hidayatul am atau hidayah umum. Yang ini didapatin sama seluruh makhluk tanpa terkecuali. Jin, manusia, bahkan hewan-hewan yang mendapatkan hidayah ini. Itu hidayah atau petunjuk yang membuat mereka bisa menentukan mana yang baik dan buruk buat mereka sendiri. Ini namanya hidayatul am. Yang kedua adalah hidayatul bayan atau petunjuk yang menjelaskan arah. Petunjuk yang menjelaskan arah, hidayah yang menjelaskan arah. Yaitu dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Ini disebut dengan hidayatul bayan. Hidayatul bayan. Dan ini berdasarkan firman Allah di surat Ar-Ra'd. Di surat Ar-Ra'd ayat ke-7. Surat Ar-Ra'd ayat ke-7. Di mana Allah mengatakan wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih innama anta munzir wa likulli qaumin had. Maka ini berkata, orang musyrik berkata kepada Nabi SAW, andai kata Allah menurunkan buat Muhammad ini satu aja tanda kebesaran Tuhannya. Kemudian Allah mengatakan, kamu Muhammad cuman pemberi peringatan. Dan setiap kaum punya pemberi hidayahnya. Artinya punya orang yang menjelaskan. Setiap kaum yang Allah ciptakan di atas muka bumi manusia, itu ada rasulnya. Pasti ada rasulnya. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak. Kemudian yang ketiga adalah hidayatul irsyad. Nah, ini yang mahal. Jadi yang ke-1 sama kedua, Allah berikan ke semuanya. Allah berikan ke semuanya. Hidayatul am, hewan dapat. Kalau hidayatul bayan, jin dan manusia yang dapat. Tapi yang ketiga ini yang mahal, Bu. Dan ini nggak bisa kita beli di toko oren atau toko hijau. Nggak bisa dibeli di warung. Nggak bisa kita usahakan. Bahkan andai kata ada orang mau ngasih pun nggak bisa kita terima. Itu namanya hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad. Itu hidayah mau menerima hidayatul bayan. Hidayah untuk menerima hidayatul bayan. Jadi hidayahnya untuk menerima hidayatul bayan. Dan ini Allah khususkan untuk orang-orang yang Allah pilih aja. Makanya kita sering sampaikan bahwasannya kita sekarang jadi orang mukmin, kita mau belajar. Itu Allah pingin kita ini jadi orang yang Allah sayangi gitu. Kita tuh dipinginin sama Allah kalau kita masuk ke dalam surga Allah. Itu maknanya tuh kayak begitu sebenarnya. Tapi kita kurang memahami sampai sedalam itu, sampai akhirnya kita menganggap ya iman dan Islam kita ya gitu-gitu aja. Padahal enggak, itu lebih dari itu. Itu nikmat yang mahal banget, makanya patut kita syukuri. Dan keempat, hidayahnya adalah hidayah petunjuk, hidayah di akhirat. Hidayah di akhirat. Itu ke surga atau ke neraka. Ke surga atau ke neraka. Jadi nanti penduduk surga bakal diarahkan menuju ke surga, penduduk neraka bakal diarahkan ke penduduk neraka. Dan ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-A'raf ayat 42 sampai 43. Di surat Al-A'raf ayat 42 sampai 43. Di mana Allah berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha." Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, kita nggak akan membebankan suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penduduk surga dan mereka bakal kekal di dalamnya. Kemudian Allah lanjut mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dan kami cabut dari hati mereka yang namanya ghil. Ghil itu adalah rasa dengki sama sahabatnya yang lain. Jadi nanti kalau kita masuk ke surga, kita udah nggak ada rasa dengki lagi. Kan ingat ya Bu, surga itu ada berapa tingkatan? 100 tingkatan. Antara tingkatan yang satu dengan yang lainnya berapa jaraknya? Langit dan bumi. Bayangin dong, antara tingkatan yang paling pertama sama tingkatan yang 100 sejauh apa kan?
Kan harusnya kalau kita di bumi ya, di dunia sekarang, kita ngeliat orang yang lebih tinggi dari kita, muncul di hati kita rasa iri ya kan ya? Kok dia bisa kayak gitu ya? Tapi nanti kalau udah di surga, nggak ada kayak begitu. Semuanya masing-masing mensyukuri nikmat yang dia dapat. Masing-masing semuanya mensyukuri nikmat yang dia dapat. Para nabi dan rasul mendapatkan tingkatan tertinggi, ya mungkin sebagian orang mukmin mendapatkan yang terendah. Tapi kita berharap kita nyampein ke 100 ya. Amin ya rabbal alamin. Nah juga di dalam surga, kalau misalkan nanti suami kita punya istri dari bidadari, tenang aja, nggak akan marah karena hal itu ya. Karena semuanya sudah dicabut, rasa dengki dan benci itu nggak ada. Kemudian Allah lanjut mengatakan tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Dan mereka mengatakan penduduk surga itu segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami petunjuk kepada hal ini. Nah, itulah hidayah di akhirat. Hidayah di akhirat. Kemudian mereka lanjut mengatakan wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami nggak akan dapat petunjuk kecuali Allah yang ngasih kita hidayah. Kecuali Allah yang ngasih kita hidayah. Ini maksudnya mereka penduduk surga bersyukur dengan hidayatul irsyad sebelumnya. Bersyukur dengan hidayatul irsyad sebelumnya. Jadi mereka tahu nikmat terbesar yang pernah mereka dapat di atas muka bumi adalah mau menerima hidayah dari Allah. Mau menerima hidayah dari Allah. Sehingga mereka mendapatkan hidayah terakhir, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Dari situ kita paham ya, bahwasanya nama hidayah mahal. Ditambah lagi ibu sekalian, hidayah itu adalah hak prerogatifnya Allah Azza wa Jalla. Hak prerogatifnya Allah. Hanya Allah yang ngasih. Saya kasih satu contoh aja. Kita ingat Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh, ulul azmi pertama. 950 tahun beliau berdakwah. Tapi anaknya sendiri gak masuk Islam. Iya kan? Anaknya sendiri gak masuk Islam. Ini kan maksudnya gini loh Bu. Ini anak tinggal serumah sama Nabi Nuh. Tumbuh dan besar bersama Nabi Nuh. Dia melihat Nabi Nuh alaihissalam beribadah. Dia melihat Nabi Nuh alaihissalam berdakwah. Dia melihat Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan wahyu. Dengan sebanyak itu sebab-sebab dan faktor mendapatkan hidayah, ternyata anaknya sendiri gak dapat hidayah. Nah itulah yang menjadi dalil besar buat kita semua, bahwasannya hidayah itu adalah haknya Allah. Gak ada yang bisa ngasih. Bahkan para nabi dan rasul sekalipun gak bisa ngasih hidayah. Karena kalau nabi dan rasul punya bisa ngasih hidayah, maka seluruh kaumnya pasti beriman, ya kan? Pasti beriman. Tapi enggak ternyata. Ibu-ibu bayangin Bu, dulu ketika para nabi dan rasul diutus, mereka kan melihat mukjizat-mukjizat yang besar, ya kan? Yang mungkin sekarang kita udah gak pernah lihat kayak gitu lagi. Tapi mereka melihat, dengan itu pun mereka gak beriman sama Allah Azza wa Jalla. Kita bisa lihat lagi terakhir, Abu Thalib. Abu Thalib, kurang apa dia? Abu Thalib ini berjasa besar buat agama Islam. Bukan buat Nabi doang, buat Islam besar. Dia ngebela keponakan yang berdakwah Muhammad SAW selama 10 tahun lamanya. Dibela Islam. Dia mengorbankan harta, jiwa, bahkan kedudukannya demi membela Islam. Tapi apa yang terjadi sama Abu Thalib di penghujung hayatnya? Mati kafir dia. Ini bayangin loh, di depan dia ada Muhammad SAW. Di sisi dia banyak sahabat-sahabat lain yang tahu dengan kondisi kayak gitu. Tapi ternyata Allah memang gak mau ngasih Abu Thalib hidayah. Udah selesai. Di penghujung hayatnya Abu Thalib, di kasur kematiannya, di kanannya dia ada Nabi Muhammad SAW. Di kiri beliau ada Abu Jahal, laknatullah alaih. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai paman, ucapin la ilaha illallah, sebuah kalimat yang bakal aku jadiin hujjah buat ngebela kamu di hadapan Allah nanti. Kata Abu Jahal, ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, kamu benci sama agama bapak kamu sendiri, Abdul Muttalib. Terjadilah perang batin di hatinya Abu Talib. Ternyata endingnya sama. Kata Abu Talib sebelum meninggal, ana ala millati Abdul Muttalib. Saya berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Mati habis itu. Nabi SAW kayak gitu sedih dong, ya kan? Ini 10 tahun ngebela beliau, mati-matian memperjuangkan Islam, matinya kafir. Akhirnya Nabi SAW, sifat manusia beliau muncul. Beliau mengatakan, Wallah la astaghfirannallaha laka ma lam unha anka. Demi Allah paman, aku bakal mintakan ampun buat kamu selama Allah belum melarang aku untuk minta ampun buat kamu. Langsung Allah larang. Karena Allah turunkan firman-Nya, Innaka
la tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu nggak bisa ngasih hidayah buat siapa yang kamu cintai. Ini ngomongnya ke siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita gitu kan? Ini sekelas Nabi SAW aja nggak bisa ngasih hidayah. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah kasih hidayah buat siapa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah juga menurunkan firman-Nya lagi di surat At-Taubah, "Maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma yatabayyana lahum annahum min ashabil jahim." Gak patut buat seorang nabi dan juga orang-orang beriman untuk memintakan ampun buat orang yang mati dalam keadaan musyrik, sekalipun mereka keluarganya mereka sendiri, sekalipun mereka karib kerabatnya mereka sendiri. Setelah jelas buat nabi dan orang beriman ini, kalau nih orang mati pasti masuk neraka. Maksudnya mati dalam keadaan kafir. Gak boleh. Akhirnya, karena hal itu, Nabi SAW berhenti memintakan ampun, tapi minta satu syafaat. Khusus untuk Abu Thalib. Ini satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Yaitu azabnya diringanin. Azabnya diringanin. Tapi dia kekal di neraka, tapi azabnya diringanin. Karena Nabi SAW mengatakan, Abu Thalib nanti di neraka, dia bakal dikasih sendal dari api neraka. Yang karena dipakai sendal itu, otaknya yang mendidih. Paham ibu, kalau panas itu kan gini ya, naik gitu ya. Ini kepalanya mendidih, gimana tengahnya? Sehancur apa? Itu azab neraka yang paling ringan. Yang paling ringan, bisa dibayangin nggak? Itu yang paling ringan. Sampai Nabi SAW mengatakan, laula syafa'ati lahu la yakunu fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena syafaat aku, Abu Thalib udah di keraknya api neraka itu. Nah, sekarang kita mau bahas masalah ini. Itu masalah khauf dan takutnya kita sama Allah Azza wa Jalla. Tapi nanti kita bakal fokusnya kepada azab dari Allah Azza wa Jalla. Karena kita patut buat biar dibikin kita ini takut sama Allah, itu ingat dengan azab-azab Allah yang sangat pedih. Tapi ibu-ibu sekalian, kita baru masuk ke dalam pembahasan inti kita. Tadi muqaddimah ya, pengantar kepada pembahasan kita. Mungkin sering kita dibahas ya tentang masalah khauf dan roja di berbagai kajian, dan mungkin sebagian sudah paham. Tapi ini sebagai bentuk murojaah supaya kita nggak lupa dan kita tetap sadar bahwasanya namanya khauf, rasa takut kita sama Allah Azza wa Jalla itu sangat penting, bahkan menjadi kunci keselamatan kita. Baik, yang pertama tentang pengertian khauf dan hakikatnya. Pengertian khauf dan hakikatnya. Pertama-tama, khauf itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, khauf yang wajib. Yang kedua, khauf yang mubah. Dan yang ketiga adalah khauf yang haram. Wajib, mubah, dan haram. Kita ambil satu dulu, yaitu khauf yang wajib. Ini juga disebut dengan khauful ibadah. Rasa takut yang ibadah. Rasa takut yang sifatnya ibadah. Nah, pengertiannya apa nih? Rasa takut yang sifatnya ibadah. Mungkin selama ini kita bilang, Ustaz, saya udah takut sama Allah. Tapi udah bener belum masuk definisi khauf yang Allah pingin? Jangan-jangan belum. Khauf yang wajib atau khauf yang sifatnya ibadah, pengertiannya adalah dia adalah rasa takut yang dibarengi dengan kecintaan. Pengagungan, dan perendahan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu rasa takut yang dibarengi dengan kecintaan, pengagungan, dan perendahan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia rasa takut ini mengantarkan hamba kepada ketaatan. Dan jauh dari kemaksiatan. Saya ulangi sekali lagi, dia adalah rasa takut
yang dibarengi dengan rasa kecintaan, pengagungan, perendahan diri kepada Allah dan mengantarkan, dan rasa takut ini mengantarkan kepada ketaatan dan jauh dari kemaksiatan. Nah, inilah rasa takut yang Allah inginkan dari kita. Jadi kita takut sama Allah, jangan cuma bilang, Ustaz saya takut sama Allah. Tapi udah penuhi syarat-syaratnya belum ini? Yang pertama harus ada cinta di situ. Kita takut sama Allah karena kita cinta sama Allah Azza wa Jalla. Kita takut sama Allah karena kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kita takut sama Allah karena kita merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan sekarang dilihat selanjutnya, Ustaz udah ada cinta, pengagungan, dan perendahan diri. Oke, sekarang kita lihat buktinya apa? Udah melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan belum? Atau jangan-jangan dibalik, dia menjalankan kemaksiatan, menjauhi ketaatan. Ini yang salah, dan ini bukan rasa takut. Makanya kalau orang mengatakan, saya takut sama Allah, tapi dia ngelakuin kemaksiatan, dia bilang, saya takut sama Allah, tapi meninggalkan kewajiban, dia nggak dibilang takut sama Allah. Hilang nilai takutnya dia dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini bahaya, Nanti kita lihat kenapa bahayanya. Dan rasa khauf ini wajib hukumnya, wajib. Karena dia merupakan kesempurnaan iman. Hukumnya wajib karena dia merupakan kesempurnaan iman. Semakin tinggi rasa takut seseorang, dibarengi dengan rojaknya nanti ya, itu semakin sempurna keimanan dia, dan semakin tinggi kedudukan dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Ali Imran ayat 175. Di surat Ali Imran ayat 175. Allah mengatakan, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah takut sama mereka, tapi takut sama aku kalau emang kalian beriman. Jangan takut sama mereka, tapi takut sama aku kalau kalian memang beriman. Itu perintah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini adalah khauf yang wajib. Ini adalah khauf yang wajib. Yang kedua, khauf yang haram. Khauf yang haram dulu. Khauf yang haram. Tadi itu adalah khauf yang wajib atau khauful ibadah ya. Khauful ibadah. Sekarang khauf yang mubah ya, sorry, maaf. Yang mubah, maaf. Khauf yang mubah. Khauf yang mubah. Khauf yang mubah atau rasa takut yang mubah adalah rasa takut yang sifatnya naluri. Yang sifatnya naluri. Contohnya tahu apa, Bu? Kalau ibu-ibu ngeliat kecoa terbang, takut apa enggak, Bu? Lihat kecoa terbang, ngelihat singa, ngelihat ular di rumah, berani atau takut? Takut. Itu disebut dengan khauf yang mubah, sifatnya naluri. Sifatnya naluri. Dan ini diperbolehkan sama syariat. Namun, baik, dia menjadi baik kalau dilawan dengan tawakal. Jadi walaupun ada ular depan kita, ada singa depan kita, tawakal aja sama Allah Azza wa Jalla. Dan ada kisah ibu-ibu sekalian. Ada seorang salaf, lupa namanya, qadarullah. Dia pernah suatu ketika melakukan safar di gurun pasir. Ketika dia sedang beristirahat malam, kemudian dia sholat malam. Ketika dia lagi sholat, datanglah singa di hadapan dia. Singa gurun pasir. Ibu-ibu bisa bayangin kan ya, kalau kita di posisi dia ngapain? Lari dia. Dan kita batalin lari. Tapi subhanallah, ini dia berdua sama temennya. Temennya itu udah ngumpet di dalam tenda, nggak berani keluar. Dia ngeliat dari belakang tenda. Dia bingung lihat temennya. Ini temennya masih berdiri sholat aja, diem aja sholat. Nggak gerak sama sekali, diem. Itu singanya muterin ini orang. Bayangin tuh kan. Nah, tinggal kelar hidupnya dia kan. Tapi subhanallah, dia diem, tetap sholat, khusyuk sholatnya. Habis itu singa itu pergi. Itu sahabatnya sholat sampai selesai, ditungguin sama teman yang di dalam tenda. Setelah selesai disamperin, kamu gila apa gimana? Di hadapan kamu udah ada singa, kamu masih lanjut sholat. Apa kata dia? Rasa takut saya kepada Allah mengalahi rasa takut saya sama singa ini. Subhanallah. Lihat ya, kalau orang udah takut betul sama Allah, mau makhluk seserem apa nggak takut dia. Oke? Bahkan sesuatu yang mubah aja, dia udah nggak takut. Demikian juga kalau ngeliat kecoa, ngeliat kucing, ngeliat ular. Dikisahkan juga, ada sebagian salaf juga kejadian sama, dia lagi sholat malam, kemudian ternyata ada ular, bahkan dia digigit sama ularnya. Wah subhanallah, temennya lagi, dia serombongan gitu, temennya ngeliat di
yang lagi sholat ini dipatuk sama ular, dicabut ular, dibunuh. Kemudian selesai sholat, ditanya, kamu nggak ngeh kamu digigit sama ular? Kapan saya digigit sama ular? Bayangin tuh ya, dalam keadaan sholat, digigit sama ular nggak ngeh dia. Itu karena dia tahu dia sedang menghadap kepada Rabb yang memang patut dia takutin daripada makhluk-makhluknya. Itu adalah rasa takut yang mubah. Dan itu diperbolehkan. Nah, itu diperbolehkan. Selama catatannya tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Artinya, gara-gara takut sama, contoh lain, gara-gara takut sama sesuatu, misalkan, takut sama kegelapan. Ini nggak jelas takut sama gelap. Ini berlebihan. Nanti dia masuk ke dalam takut yang diharamkan. Takut sama gelap itu termasuk takut yang diharamkan. Demikian, ya habis ini kita masuk. Oke, kita pindah deh ke khauf yang diharamin sama Allah dan Rasulnya. Itu khauf atau rasa takut yang menyebabkan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Ini yang diharamkan. Putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Dan rasa takut yang berlebihan. Dia adalah rasa takut yang menyebabkan putus asa dari rahmat Allah dan berlebihan. Yang pertama, tentang putus asa dari rahmat Allah, itu contohnya adalah orang-orang yang putus asa dari ampunannya Allah Azza wa Jalla. Dan ini ada. Saya beberapa waktu yang lalu ditanya sama seseorang, ini orang bertanya, Ustadz, saya punya teman yang saking takutnya sama neraka dan kematian, dia sampai nggak berani keluar rumah, dia nggak berani untuk beramal sama sekali. Itu ada. Dan saya juga baru tahu, kok ada ternyata orang kayak gitu, ternyata ada. Dia sampai nggak beramal sama sekali, nggak sholat, nggak apa, udah diem di rumah, takut betul dia sama neraka sama kematian. Kemudian apa masalahnya? Ternyata masalahnya adalah dia cuma mengambil ayat-ayat dan hadis-hadis tentang rasa takut, tapi nggak mengambil hadis dan ayat tentang rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga rasa harap dia kepada Allah hilang dan rasa takutnya menjulang tinggi. Dan ini kan nggak boleh. Ini nggak boleh. Nah, ini dilarang. Dan dalilnya adalah firman Allah di surat Al-Hijr ayat ke-56. Di surat Al-Hijr ayat ke-56. Di mana Allah mengatakan, Qul wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Katakan wahai Ibrahim kepada mereka bahwasannya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang tersesat. Kecuali orang yang tersesat. Itu menjadi dalil bahwasannya putus asa dari rahmat Allah adalah satu, bentuk suudzon kepada Allah, dan yang kedua adalah dosa besar. Dosa besar. Jadi putus asa dari rahmat Allah itu satu, suudzon kepada Allah, yang kedua adalah dosa besar. Dosa besar. Yang kedua adalah tadi rasa takut yang berlebihan. Itu takut kepada sesuatu yang jelas-jelas nggak bisa memberikan mudarat sama kita. Contoh, takut sama kegelapan. Emang kegelapan bisa ngapain kita gitu kan? Itu tempat gelap. Aduh, takut. Kenapa? Lewat situ juga sampai ujung nggak kenapa-napa. Oke. Selanjutnya yang termasuk yang diharamin adalah takut yang disebut dengan khauf as-sir. Khauf as-sir. Rasa takut yang tersembunyi. Itu rasa takut kita kepada selain Allah. Rasa takut kita kepada selain Allah secara berlebihan. Rasa takut kita kepada selain Allah secara berlebihan. Yang sampai kita takut dimudarati. Yang sampai kita takut dimudarati. Itu adalah rasa takut kepada selain Allah yang berlebihan sampai pada titik kita takut dimudaratin sama hal itu. Contohnya adalah takut kepada setan. Takut kepada setan, ibu-ibu sekalian, termasuk syirik besar. Termasuk syirik besar. Syaitan gak bisa berbuat apa-apa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita orang yang beriman kepada Allah, imannya lurus, menjalankan ketaatan, rajin berzikir, insya Allah setan gak akan bisa ngapa-ngapain kita. Bahkan hukum asalnya mereka gak bisa ngapa-ngapain. Itu hukum asal. Cuman masalahnya, sebagian orang menunjukkan rasa takut dia sama setan. Ya kan? Ketika lewat di tempat gelap, permisi mbah, permisi penghuni, ya elah. Ya setan nggak kayak begitu. Nah, mangsa, iya udah digodain sama syaitan habis itu. Itu masalahnya. Makanya ibu-ibu sekalian, tidak boleh membuat anak kita takut dengan makhluk-makhluk kayak begitu. Ancam mereka, bikin mereka takut dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kamu nggak mau nurut, Allah marah sama kamu.
Nah, kalau kamu nggak mau pakai hijab, kamu nggak mau sholat, Allah masukin kamu ke neraka. Neraka itu panas. Bikin takutnya kayak begitu. Jangan, nah itu ada apa, itu ada pocong, ada pocong. Orang tua kan begitu mulu ya, dibikin takutnya gitu. Akhirnya apa? Jadi pengecut. Yang kedua, takutnya bukan sama Allah, sama setan. Padahal setan nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain dia. Tenang aja, setan itu lemah. Ingat ya, kita udah pernah nyampein di sini. Ketika Allah mengatakan tentang tipu daya syaitan, Allah bilang, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Tapi ketika berbicara tentang wanita, inna kaida kunna azim. Tipu daya kalian wahai para wanita besar, kata Allah. Jadi dari situ kata para ulama, sebenarnya tipu daya wanita itu lebih berat daripada tipu daya syaitan. Nah, karena syaitan tahu tipu daya dia lemah, pakailah dia sama wanita. Dia gunakan wanita senjata buat dia. Dia gunakan, iya, buat laki-laki. Menjadi kelemahan untuk laki-laki. Itu senjatanya syaitan. Dia tahu dia celahnya di mana. Karena emang setan, iblis dan bala tentaranya ini portofolio kerjanya agak panjang ya. Karena dia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang hidup. Jadi pengalaman dia besar. Dan dia tahu bagaimana menyesatkan kita, tahu bagaimana menyerang kita dari dalam. Dia tahu. Ala kulli hal, intinya kita diharamkan takut sama syaitan. Pun diharamkan takut kepada penghuni kubur. Kadang sebagian kita ke kuburan malam-malam takut ya kan. Nggak usah malam-malam, siang-siang aja takut kadang. Kenapa takut? Akhirnya karena sebab takut dia sama penghuni kubur, dia nggak datang ke kuburan. Akhirnya dia lupa sama mati. Dia pikiran itu nanti kalau penghuni kubur tiba-tiba bangun gimana itu kan. Atau kadang ini kalau abis nguburin mayat, kepikirannya macem-macem. Iya, nanti ini ntar dia datang lagi nggak ya gitu kan? Atau nggak ntar ini? Biasanya yang suka dibawa-bawa dongengnya adalah itu tali pocongnya udah dicopot belum? Ya elah, dongeng orang tua itu mah ya. Tapi itu laku di Indonesia, heran juga. Dan itu kesyirikan semuanya. Dosa besar, hati-hati. Bahkan bisa menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Takut sama syaitan. Makanya dulu saya juga sempat takut sama syaitan ya. Tapi ketika tahu ternyata takut sama setan, syirik besar, udah ngapain gue takut lagi sama dia? Ayo deh gini, merajuk gitu. Karena tahu itu dosa besar, ngeri. Kan lebih ngeri kalau kita jatuh dalam syirik besar kan, daripada takut sama dia. Dia aja belum tentunya nakutin kita. Makanya pernah waktu itu Ana ditanya, ada seorang wanita katanya sering diganggu sama syaitan. Terus Ana tanya, kamu ini sering nunjukin kalau kamu takut ya? Kata teman-teman, iya Ustaz. Ngapain aja dia? Dia kalau mau ke tempat ngeprint aja harus minta ditemenin. Ke toilet minta ditemenin. Pulang malam-malam gak berani. Ya orang syaitan berani sama dia lama-lama. Karena nampak. Akhirnya dia mungkin calling ke teman-temannya yang lain, si setan ngasih tahu, tuh perempuan yang itu takut sama kita. Abisin. Habis. Digodain. Sampai juga pernah kita dengar cerita dari Ustaz Amin Nurbait ya. Ada orang yang bertanya, di ini indigo. Indigo tau ya? Sering ngeliat syaitan gitu. Dia bilang katanya dianya nggak takut sama setan karena udah kebiasaan katanya. Tapi yang paling bahaya sama dia kata dia adalah satu, si setan ini suka ngebling tau gak bu? Pak, tiba-tiba muncul depan muka dia. Nah ini kan bahaya ya. Bayangin tuh kalau misalnya lagi nyetir, bisa kecelakaan kita mati. Terus waktu itu dia nanya ke Ustadz Ami itu solusinya apa? Kata Ustadz Ami, kamu lakukan mubahalah. Kamu tantang dia. Bilang ke dia, wahai para setan katanya. Kalau kalian terus-terus mau ganggu saya, silakan. Tapi nanti kalian saya tuntut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan saya berdoa sama Allah, semoga Allah membinasakan kalian semua. Habis itu berhenti, setannya nggak ganggu lagi. Langsung berhenti. Jadi itu kuncinya sebenarnya. Kalau kita, kadang ada orang juga, mungkin ngeliat penampakan ya. Kalau kita ngeliat penampakan, bukan lari, tapi didatangi langsung. Karena kata Nabi SAW, kalau kita lari dari syaitan, setan itu membesar. Sebagaimana kejadian ketika waktu salah satu perang Nabi SAW, ada seorang sahabat kesandung. Kemudian dia bilang, ini gara-gara setan ini. Wow, kan kita suka gitu kan ya? Gara-gara setan. Dia bangga dengan itu, setan itu bangga. Gara-gara saya. Akhirnya kata Nabi SAW, dia membesar sampai sebesar rumah. Tapi kalau kalian tersandung, kesakit sesuatu, maka bacalah bismillah. Nanti karena hal itu, setan itu akan mengecil sampai sekecil lalat. Jadi syaitan itu lemah sebenarnya. Dan kan senjata syaitan yang paling kuat cuma satu, ya kan?
Was-was namanya. Itu senjata dia paling kuat. Dia nggak bisa nyekek kita kayak di film, itu bohong semua itu, berlebihan. Dia nggak bisa nusuk cak gitu, kagak bisa. Nggak, berlebihan itu. Jadi kita nggak perlu takut sama namanya syaitan. Pun nggak perlu takut sama penghuni kubur. Karena penghuni kubur juga udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia bisa ngapa-ngapain, nggak akan goda kita. Dia pasti sholat. Percaya sama saya. Kalau penghuni kubur bisa hidup lagi, sholat dia, bukan ganggu kita. Karena dia udah ngeliat apa yang dia lihat. Dia udah ngeliat azab Allah, marahnya Allah, takut dia. Jadi kalau dia dikasih kesempatan buat hidup, sujud dia sama Allah pasti. Bukan gangguin kita, kayak gak ada kerjaan gitu. Itu adalah rasa khauf yang diharamkan sama Allah Azza wa Jalla. Dan ini gak diperbolehkan sama sekali. Dan ini yang mencoreng keimanan kita. Kalau rasa takut kita sama makhluk-makhluk ini terlalu besar, maka ketakutan kita sama Allah berkurang secara drastis. Maka akhirnya apa? Kita berani bermaksiat sama Allah, walaupun kita ketika sendiri. Ketika kita berani melakukan kemaksiatan bahkan di hadapan orang banyak. Karena rasa takut kita sama Allah udah hilang. Nah itu yang gak pengen kita lakuin. Jadi itu adalah penjelasan tentang macam-macam dari khauf, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun penjelasannya banyak yang lebih mendalam, tapi ini cuma secara garis besar aja. Tapi yang kedua, kita ini ingin bahas masalah yang selanjutnya adalah kita ingin fokus. Jadi rasa khauf itu kepada Allahnya yang wajib itu ada dua lagi, terbagi menjadi dua. Khauful maqam dan khauful iqab. Rasa takut kepada kedudukan Allah dan rasa takut kepada azab Allah. Rasa takut kepada kedudukan Allah dan rasa takut kepada azab Allah Azza wa Jalla. Baik. Rasa takut kita yang pertama kepada kedudukan Allah, yaitu kita takut kepada kedudukan Allah yang maha agung. Allah itu Rabb yang maha tinggi. Allah itu Rabb yang maha melihat hamba-hambanya. Mampu melakukan segala sesuatu sesuai kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah mencatat semua perbuatan kita. Nah inilah rasa takut terhadap kedudukan Allah Azza wa Jalla. Dan ini berdasarkan firman Allah di surat Ar-Rahman ayat ke-46. Di surat Ar-Rahman ayat 46. Yaitu, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Buat mereka yang takut kepada kedudukan Rabbnya Ar-Rahman, maka buat mereka 46. Ar-Rahman 46. Maka buat mereka dua surga. Surga di dunia dan surga di akhirat. Surga di dunia, Ibu, kata para ulama, ada khilaf dari para ulama. Ada yang mengatakan surga dunia maksudnya adalah ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Kalau orang udah takut sama kedudukan Allah, tenang hatinya. Dia tahu yang patut saya takutin cuma Allah. Manusia mau sebesar apapun kekuasaan dia, mau sekaya apapun dia, kalau Allah sudah bersama saya nggak takut. Maka Nabi SAW ketika dakwah ke Taif kan nggak takut sama siapa-siapa kan? Ini kata, dakwah ke Taif itu cuma berdua Nabi SAW. Sama Zaid bin Harithah dan Nabi SAW berdua. Gak ada yang nemenin lagi dari sahabat yang lain. Ketika datang ke Taif, maka dia gak takut sama siapa-siapa. Nabi SAW cuma takut sama Allah Azza wa Jalla. Pun ketika sampai di Taif, malah disiksa Nabi kita SAW. Dilemparin batu. Sampai membuat akhirnya kepala beliau bocor. Ya kan? Dan kaki beliau juga luka-luka. Sampai malaikat gunung itu marah sama mereka. Ala kulli hal. Kemudian yang kedua dalilnya adalah firman Allah di surat An-Nazi'at ayat 40. Di surat An-Nazi'at ayat 40. Itu Allah mengatakan wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut kepada kedudukan Rabb mereka dan menahan hawa nafsunya, ayat 40. An-Nazi'at ayat 40. Fa innal jannata hiyal ma'wa, 40 sampai 41 ya. Maka surga tempat kembalinya dia. Ini adalah rasa takut kita kepada kedudukan Allah. Baik, sekarang caranya gimana Ustaz buat menumbuhkan rasa takut terhadap kedudukan Allah? Yang pertama, dan ini yang paling penting, itu mengenal Allah lebih dalam. Kita mungkin udah hidup 40, 50 tahun, 60, 70 tahun. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal Allah Azza wa Jalla secara mendalam atau belum? Belum. Sebagian dari kita, bahkan kebanyakan kita mungkin belum kenal sama Allah. Yang kedua, mengenal Allah lebih dalam. Yang kedua caranya adalah mempelajari asma dan sifat Allah. Mempelajari asma dan sifat Allah.
Dan pelajarannya ini semua ada di pembahasan tauhid. Pembahasan tauhid. Makanya kenapa pembahasan tauhid itu penting? Karena ini tujuannya buat memunculkan rasa takut kita sama Allah Azza wa Jalla. Solusinya cuma satu, belajar tauhid. Pelajarin tuh tauhid tiga-tiganya, dari tauhid uluhiyahnya, rububiyahnya, uluhiyah sampai asma wa sifat. Pelajarin semua, pahamin. Nanti kita bakal tahu siapa Allah Azza wa Jalla. Kita tahu Rabb siapa, Rabb yang kita sembah selama ini itu seperti apa. Sifat-sifatnya, rasa kasih sayangnya, azabnya, kekuasaannya, kita bakal paham dengan hal itu. Dan nanti bakal memunculkan juga rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Oke. Kemudian Allah juga dalilnya tentang hal ini adalah bahwasanya kita harus mengenal Allah lebih dalam, adalah firman Allah di surat Ali Imran ayat 28. Di surat Ali Imran ayat 28. Di mana Allah mengatakan wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilaihil masir wa ilallahil masir. Dan Allah memperingatkan kamu akan dirinya sendiri. Allah memperingatkan kamu akan dirinya sendiri. Maksudnya dirinya Allah. Iya, Ali Imran 28. Maksudnya adalah tentang azabnya Allah Azza wa Jalla. Jadi kita diperintahkan sama Allah untuk mengenal Allah dari sisi ininya juga. Bahwasanya Allah itu mampu menyiksa kita semua. Mampu membinasakan kita semua. Mampu membuat kita menderita sepanjang hidup. Allah mampu atas itu semua. Oke, itu yang pertama. Takut terhadap kedudukan Allah. Yang kedua, ini yang jadi pembahasan kita. Kalau nggak selesai, nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Itu takut akan azab Allah Azza wa Jalla. Takut akan azab Allah Azza wa Jalla. Juga takut dengan siksa dan murkanya. Takut dengan azab, siksa dan murkanya Allah Azza wa Jalla. Yang mana azab, siksa dan murka ini Allah telah siapkan untuk mereka yang membangkang dari perintah Allah Azza wa Jalla. Yang membangkang dari perintah Allah Azza wa Jalla. Mereka yang nggak mau beriman sama Allah, mereka yang nggak mau tunduk kepada Allah, mereka yang nggak mau ngikutin Rasul SAW, maka ini buat mereka azab, murka dan siksa yang pedih, yang kekal selama lamanya. Dan nggak seru ya kalau di akhirat ya, seharinya aja 1000 tahun gitu kan. Andai kata pun kita hidup di sana 8 hari, 10 hari itu menurut sebagian orang, itu kan 10.000 tahun artinya kan. Lama itu disiksanya, na'udzubillah. Maka yang mengerikan sekali. Nah ini yang mau kita bahas, supaya muncul rasa takut kita sama Allah Azza wa Jalla. Baik, dalilnya adalah firman Allah di surat Az-Zumar ayat 16. Dalilnya adalah firman Allah di surat Az-Zumar ayat 16. Di mana Allah mengatakan lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal dzalika yukhawwifu Allahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Di surat Az-Zumar ayat 16 Allah mengatakan di atas mereka orang-orang yang disiksa sama Allah ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawah mereka juga ada lapisan-lapisan dari api yang disediakan untuk mereka orang-orang yang membangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya. Lihat. Dzalik yukhawwifullahu ibadah. Dengan ini Allah menakut-nakuti hambanya. Jadi ini adalah dalil tentang kita harus takut dengan azab Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan ya ibadi fattaqun. Wahai hamba-hambaku, bertakwa kalian sama aku. Kata para ulama, maksudnya adalah kalau kita mau selamat dari marahnya Allah yang ini, dari nerakanya Allah adalah dengan bertakwa, kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu takwa, Bu? Takwa. Apa takwa? Menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Kok ragu gitu? Nggak usah khawatir ya. Yakin aja dulu sama ilmunya. Kalau salah ntar kan dibenerin. Oke. Kemudian caranya bagaimana, Ustadz? Kan tadi yang pertama udah kita sebutin cara-caranya ada 2. Sekarang untuk memunculkan rasa takut kita sama azab Allah ini bagaimana? Kita pengen tahu caranya. Ada beberapa cara. Yang pertama itu merenungi ayat-ayat tentang ancaman dari Allah. Ingat, di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ancaman Allah buat mereka yang membangkang. Banyak banget. Yang disebut dengan wa'id dan terhib.
Allah juga mengatakan di surat Thaha, di akhir-akhir surat Thaha itu, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun. Dan kami turunkan kepada Muhammad Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Pun kami masukkan ke dalam Al-Qur'an itu wa'id, ancaman-ancaman. La'allahum yattaqun, supaya mereka mau bertakwa. Itu dalil yang jelas dari Allah Azza wa Jalla. Maksudnya dalam Al-Quran itu ada ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Itu di surat Thaha. Anda lupa ayat berapa itu, tapi di akhir-akhir. Kemudian yang kedua dalilnya adalah firman Allah di surat As-Sajdah. Di surat As-Sajdah ayat ke-13. Di surat As-Sajdah ayat ke-13. Di mana Allah mengatakan, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha." Kalau kita pengen, kita bakal kasih setiap jiwa hidayahnya masing-masing. Semuanya beriman. Walakin, kata Allah, tapi haqqal qawlu minni la'amla'annal jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Surat As-Sajdah ayat 13. Surat As-Sajdah ayat 13. Tapi kata Allah, telah tetap di sisi aku bahwasanya aku bakal memenuhi neraka jahanam itu dari manusia dan jin seluruhnya. Itu artinya adalah Allah mengancam kita dengan nerakanya. Dan Allah telah menjamin bahwa pasti ada yang masuk ke dalam neraka. Pasti ada. Pasti ada yang masuk ke dalam neraka. Bahkan, kalau ibu-ibu tahu, nanti kalau kita belajar tentang surga dan neraka lebih dalam, ternyata nanti, manusia dan jin yang paling banyak itu masuk ke neraka, bukan ke surga. Paling banyak ke neraka. Maka nanti ada sebuah hadis, nanti suatu saat kita belajar. Jadi ketika penduduk surga udah masuk ke surga, masuk ke neraka, ternyata di surga banyak tempat-tempat kosong. Banyak tempat-tempat kosong. Kok bisa, Ustaz? Iya. Jadi sebenarnya kita semua, baik yang mukmin maupun yang kafir, sudah Allah kasih kaflingnya di surga dan di neraka. Sudah Allah kasih. Nanti tinggal ending dari kehidupan yang menentukan. Dia dapat kafling yang mana? Surga apa neraka? Kalau yang kafir ya udah, yang di surga jadinya nggak diambil, dia ngambil yang di neraka. Yang mukmin karena dia beriman sampai akhirnya yang di neraka dilepas sama dia ambil yang di surga. Makanya nanti di surga banyak lahan kosong. Kemudian apa yang terjadi? Ini hadis yang sahih oleh Imam Bukhari ketika Imam Bukhari lagi membahas hadis-hadis tentang surga. Maka nanti Allah Azza wa Jalla akan menciptakan makhluk yang Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Dan makhluk itu akan hidup berdampingan sama kita di surga nanti. Nggak usah ditanya makhluknya kayak apa ya, nggak usah ditanya. Masuk surga dulu aja, nanti kita lihat ya. Dan semoga kita jadi penduduk surganya Allah Azza wa Jalla ya. Amin. Pangeran-pangeran ganteng. Suami-suaminya nanti jadi pangeran, Ibu. Perempuan nggak ada bidadara ya. Nggak ada bidadara. Nggak ada. Yang ada cuman bidadari. Nggak ada bidadara. Karena nggak ada dalil yang menetapkan bidadara. Nggak ada sama sekali. Satu laki-laki minimal dapat 2. Minimal dapat 2. Minimal. Perempuan dapat suaminya aja. Iya nggak? Ya ini kekhususan yang Allah berikan lah ya. Nggak usah didengkiin, nggak usah apa. Yang penting kan masuk surga, betul kan ya? Udah itu aja. Nggak usah pedulin itu. Iya tenang aja. Suaminya, kalau suami ibu sekarang belum setampan Nabi Yusuf, insya Allah nanti setampan Nabi Yusuf ya. Insya Allah. Amin. Baik, jadi itu nanti di surga. Pun catatan penting di sini Ibu sekalian, tadi kita udah bilang, penduduk dari manusia dan jin yang paling banyak memenuhi adalah di neraka. Dan dari kalangan manusia yang paling banyak adalah wanita. Hati-hati. Hati-hati. Disinilah muncul rasa takut kita. Loh, kok wanita ini? Kenapa? Kenapa, Bu? Kenapa wanita yang banyak? Udah tahu semua, alhamdulillah ya. Saya nggak perlu menjelaskan lagi. Iya, karena kufur nikmat sama suaminya. Kufur nikmat sama suaminya. Dan Nabi SAW dalam hadis itu memberikan contoh kufur nikmat. Nabi SAW mengatakan, "Idza ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat." Nabi SAW kasih satu contoh. Yaitu kalau salah satu dari kan wahai para lelaki berbuat baik sama istrinya 1 tahun full. Kamu ngelakuin satu kesalahan, dia lihat, kemudian dia ngomong, "Bang, kamu gak pernah buat baik apa-apa sama aku ya?" Sering gak itu? Ngaku. Sering kan?
Itu karena saking ringannya kita ngomong kayak gitu sebagai seorang wanita sama suami kita. Makanya wanita yang solihah dan penduduk surga adalah dia yang sering-sering bersyukur sama pemberian suaminya. Dan dia nggak pernah nuntut apa yang lebih dari yang diberikan sama suaminya. Itu sifat wanita penduduk surga. Jadi syukurin saja ibu apa yang diberikan sama suaminya. Syukurin. Syukurin dulu aja. Syukurin dulu. Ustadz udah 40 tahun saya syukurin Ustadz. Ya Allah. Oke. Masya Allah. Kemudian dalil yang lain adalah firman Allah di surat Maryam ayat 71. Surat Maryam ayat 71. Di mana Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan sungguh telah menjadi ketetapan atas Rabbmu bahwasanya kalian semua bakal melewati itu. Di sini para ulama berselisih pendapat tentang apa yang Allah maksud itu. Ada yang mengatakan maksud neraka jahanam, ada yang mengatakan maksudnya sirat. Tahu sirat kan ya? Jembatan itu. Tapi dua-duanya maknanya sahih, karena sirat itu ada di atas neraka jahanam. Jadi sirat itu ibu sekalian adalah neraka adalah jembatan yang terbentang di atas permukaan neraka jahanam. Dan ingat, neraka jahanam itu adalah neraka yang paling dalam, paling panas, paling gelap, paling mengerikan yang pernah Allah ciptakan. Dan Allah taruh di situ untuk mereka para munafik, orang-orang yang melakukan syirik besar kepada Allah dan kufur kepada Allah SWT. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kenapa jahanam disebut jahanam? Karena gelapnya dia. Api semakin panas, semakin hilang warnanya, Bu. Ingat, api semakin panas, semakin hilang warnanya. Yang kita bisa lihat tuh di penelitian-penelitian matahari, semakin panas warnanya, semakin panas suhunya, berubah warnanya kan? Makin terang. Nanti sampai pada titik dia putih, habis itu berubah jadi hitam. Kenapa? Dia udah sampai pada titik panas yang paling panas. Itu neraka jahanam. Na'udzubillah, semoga kita nggak masuk ya ke dalam neraka jahanam. Dan yang mengerikan lagi, neraka jahanam itu sangat dalam. Dia kedalamannya 70 tahun perjalanan. Suatu ketika, 70 tahun perjalanan. Ini dalamnya. Bayangin itu sedalam apa? Na'udzubillah. Pernah suatu ketika, Nabi SAW lagi duduk kayak gini, kajian sama para sahabatnya, tiba-tiba mendengar suara, ceder, jatuh benda. Keras sekali suaranya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, atadruna ma hadza? Kalian tahu nggak itu apa? Kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, innahu hajarun, itu adalah batu yang dijatuhkan dari permukaan neraka jahanam baru sampai pada titiknya setelah 70 tahun. Bayangin. Ini ujungnya dijatuhin, klek. Baru nyampe bawahnya 70 tahun. Bayangin tuh. Subhanallah. Mengerikan yang neraka jahanam itu. Na'udzubillah. Jangan sampai masuk neraka jahanam. Walaupun sedetik jangan, udah jangan. Nggak usah masuk neraka sama sekali. Na'udzubillah. Kita ada seorang salaf, waktu membaca firman Allah ini, dia menangis. Kemudian ditanya, lima tabki? Kenapa kamu nangis? Kata dia, inni la'a'lamu yaqinan anni saati ala jahannam. Aku tahu betul kalau aku ini bakal lewatin jahannam. Aku tahu, pasti aku lewatin karena aku pasti ngelewatin sirat. Tapi kata dia, walakin laisa ladayya yaqinun annani sa'anju. Tapi yang aku khawatirin adalah aku nggak tahu kalau pas aku ngelewatin tuh sirat, selamat nggak aku di situ. Subhanallah. Dan ibu-ibu kalau tahu ya, ini penjelasan para ulama ketika menyebutkan beberapa dalil tentang sirat, yang bisa jalan di atas sirat itu cuma orang mukmin sama orang munafik. Jadi orang-orang kafir itu udah gak ngelewatin sirat, mereka dilempar langsung ke neraka. Jadi, dan yang menyedihkan apa? Walaupun mereka semua orang mukmin dan munafik yang bisa lewat di situ, yang munafik jelas dia jatuh di situ. Tapi ternyata ada sebagian orang-orang mukmin juga yang tergelincir di situ dan jatuh ke neraka jahanam. Mukmin, kita bilang mukmin, beriman dia sama Allah. Tapi ternyata dia ditakdirkan sama Allah masuk ke neraka dulu. Akhirnya dia masuk ke dalam neraka dan disiksa sama Allah karena sebab dosa-dosanya dia yang banyak. Dan ini enggak kita mau. Kita pingin kita selamat di siratnya Allah Azza wa Jalla. Ya kalau bisa kita bisa jadi seperti sekejap kedipan mata gitu. Tek, selesai udah nyampe. Nggak usah jalan-jalan yang lama. Karena memang waktu itu kata Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, tidak ada yang berbicara pada waktu itu kecuali para nabi. Dan ucapan mereka cuma satu. Allahumma salim. Ya Allah, tolong selamatin mereka, tolong selamatin mereka. Tolong selamatin mereka. Nah, itu jadi pelajaran buat kita semua bahwasannya perjalanan kita masih panjang ibu-ibu sekalian. Makanya umur yang masih Allah kasih sekarang manfaatin. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita meninggal, betul kan?
Boleh jadi habis ini kita meninggal, atau besok, atau jangan-jangan pekan depan, atau bulan depan, atau jangan-jangan ini adalah majelis taklim terakhir kita, atau jangan-jangan salat subuh tadi adalah salat subuh terakhir kita kan? Nggak ada yang tahu. Itu adalah rahasianya Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan di akhir surat Luqman, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Dan jiwa nggak pernah tahu kapan dia bakal mati dan di mana, nggak ada yang tahu. Itu semua rahasia dari Allah Azza wa Jalla. Taib, mana di sini tadi tentang itu ya, yang kedua ya. Kemudian juga di antara caranya setelah mengingat ancaman-ancaman dari Allah adalah mengingat kematian yang barusan kita sebut. Jadi untuk mengingat azab Allah adalah mengingat kematian. Ingat kematian. Banyak dalil-dalil dalam Al-Quran menjelaskan tentang masalah kematian dan mengerikannya kematian pun banyak. Dan kita juga pernah nyampein kajian tentang masalah kematian di sini, di mana kematian itu adalah kondisi paling menegangkan sepanjang kita hidup. Dan kita nggak akan pernah merasakan kondisi menegangkan selain itu. Kalau orang mukmin ya, orang mukmin. Tapi setelahnya, kalau orang kafir makin susah urusannya dia. Makanya penentu kita, ibu-ibu sekalian, dan juga buat nasihat buat saya pribadi, penentu kita adalah ending dari kehidupan kita ini. Maka istiqomahlah sampai ajal datang menjemput kita. Nggak usah pedulikan dengan ucapan orang. Ya, hinaan orang nggak usah peduli. Ibu-ibu terus datang kajian kayak ini, nggak usah pedulin orang bilang, kamu ngapain sih terus-terusan datang? Kali-kali libur lah, nggak usah. Terus bertahan. Soalnya kita udah ada di ujung-ujung umur kan? Ini udah banyak umur 60 kan ya? 60 kan udah di ujung ya kan? Tinggal nunggu antrian aja itu. Tinggal nunggu antrian, habis itu dipanggil kelar kita udah. Makanya udah sabar, istiqomah. Kalau emang ibu-ibu udah merasa capek, sabar. Dikit lagi. Nggak ada yang tahu dikit lagi. Nggak ada yang tahu, ntar lagi kita mati. Makanya banyak dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah kematian. Di antaranya Allah mengatakan di surat Al-Jumu'ah ayat 8. Di surat Al-Jumu'ah ayat 8. Allah mengatakan, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Ini ayat 8, Al-Jumu'ah 8. Ini menarik ayat ini, Bu. Allah mengatakan, katakan Muhammad kepada mereka, bahwasanya kematian yang mereka selalu lari darinya, malah kematian itu bakal mendapati dia dari depan. Kalau kita lari dari sesuatu, berarti sesuatu itu di depan atau di belakang? Di mana? Kalau kita lari nih, ninggalin sesuatu, berarti di mana dia? Di belakang kan? Ini kita udah lari dari kematian, kita tinggalin dia, ternyata dia dapetin kita dari depan. Bayangin itu. Artinya kita mau lari kemana aja, itu datang di depan kita dia. Yang namanya kematian itu. Dan gak pernah yang namanya kematian mengenal siapa yang siap, siapa yang tidak. Siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang pejabat, siapa yang rakyat, siapa yang nabi maupun enggak ada urusannya. Kalau memang waktunya dia dipanggil sama Allah, kelar urusannya, kelar. Maka Allah juga mengatakan di surat An-Nisa, "Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian itu bakal menggapai kalian, walaupun kalian ada di benteng yang sangat kokoh sekalipun. Gak ada yang bisa lari dari namanya kematian. Dan yang menyedihkan lagi dari perjalanan sebelum kita mati adalah adanya sakaratul maut. Sakaratul maut itu adalah masa-masa tegang sebelum roh itu akhirnya ditarik sama malaikat maut. Dan itu adalah penentu akhir. Dan itu adalah momen-momen terakhir taubat kita diterima sama Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama menyebutkan yang namanya ruh ketika dicabut itu melewati 3 tahap. Yang pertama dari kaki sampai kerongkongan. Dan ini adalah kondisi momen terakhir taubat dia diterima sama Allah. Terakhir banget. Terakhir. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah yaqbalu taubata abdihi malam yughargir. Allah akan terus menerima taubat hambanya selama belum yughargir. Itu nyawanya sampai kerongkongan. Dan juga mungkin ibu-ibu pernah mendengar firman Allah di surat Al-Qiyamah. Itu, Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Kata para ulama, ternyata ini Allah sedang menceritakan tentang orang-orang yang sedang ditarik nyawanya. Dia tuh pengen berteriak sebenarnya, Bu. Orang-orang yang mau meninggal itu, yang ditarik ruhnya, dia tuh pengen berteriak dan mengatakan, tolong sembuhin saya. Cuman nggak bisa, karena ruhnya dia yang lagi ditarik. Sehingga Allah yang menceritakan, wa qila man raq. Siapa yang bisa nyelamatin aku ini sekarang? Gak ada yang bisa. Habis itu roh itu sampailah di kerongkongan dan ini ending dari kehidupan dia. Akhirnya roh itu ditarik dari tahap kedua itu ditarik dari kerongkongan sampai keluar di ubun-ubun. Dan kata Nabi SAW, Inna ruh idha kharaja tabi'ahul basar. Yang namanya ruh kalau keluar dari tubuh, maka akan diikuti sama pandangan. Maka kalau kita lihat orang meninggal, kadang matanya naik ke atas ya kan? Karena itu dia ngeliat ruhnya sendiri keluar dari jasadnya.
Dan kita semua pasti kayak begitu. Kita semua bakal melihat ruh kita sendiri keluar dari tubuh kita. Setelah ruh itu keluar, tahap yang ketiga adalah ruh itu dibawa ke atas. Ruh itu dibawa ke atas. Dan kita semua tenang aja, pasti ngeliat kejadian itu semua. Maka kita minta sama Allah Azza wa Jalla husnul khatimah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita di atas agamanya Allah Azza wa Jalla, juga di atas keistiqomahan, juga mewafatkan kita sebagai orang-orang yang husnul khatimah, dan mengumpulkan kita lagi di surganya Allah Azza wa Jalla, serta melindungi kita dari azab neraka dan juga azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Tapi mungkin itu yang bisa Anda sampaikan ya Ibu sekalian. Semoga sedikit ini bermanfaat dan menjadi peringatan buat kita semua bahwasanya rasa takut kita sama Allah dan azab-azab serta kematian itu harus selalu ada dalam diri kita. Karena itulah yang menghiasi diri kita dan membuat kita mau berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Baik. Mungkin kalau ada pertanyaan, kalau ada ya. Kalau nggak ada, no problem. Kayaknya jelas materinya. Bismillah. Jelas kayaknya ini, alhamdulillah. Ustadz, Ya. katanya kan paling banyak itu wanita di neraka. Nah, salah satunya tidak turut pada suami, ya kan? Tapi maksudnya tuh tidak nurutnya itu seperti apa, Ustadz? Sedangkan mereka kadang-kala kan memang memasakin, pokoknya ini deh suaminya. Yang salah satunya tuh mungkin kalau nggak nurut tuh dia nggak bilang sama suaminya pergi atau gimana. Tapi kalau dia bertobat kan bisa kan Ustadz? Rajaknya besar ini. Oke. Jadi gini ibu-ibu sekalian. Mungkin pernah dibahas sama ustadz yang lain ya. Jadi seorang istri itu wajib taat sama suaminya. Bahkan dia itu bahasanya adalah seorang rakyat ketika berhadapan dengan pemimpinnya. Suami itu adalah pemimpin di rumah tangga. Maka seorang istri bentuk tidak baktinya dia itu bermacam-macam dan banyak. Maka tadi Nabi SAW itu cuma ngasih contoh kecil dari namanya kufur nikmat suami. Itu mengucapkan, abang kamu nggak pernah ngelakuin nggak pernah berbuat baik apa-apa. Kan itu sepele betul kan? Dan sering mungkin kita ngomong, mungkin bahasanya bukan itu. Kalau sekarang itu bahasanya, bang, ini cuma segini transferannya. Ya kan? Itu kan, iya. Itu termasuk bentuk kufur nikmat terhadap pemberian suami. Iya, nggak boleh. Kecuali dengan cara yang tepat dan memang haknya. Contoh, suami kita, memang kita tahu dia berlebih, kemudian dia udah menjanjikan kita untuk memberikan kita tiap bulan haknya kita, ternyata nggak dia beri. Maka di situ kita boleh nanya. Tapi itu dengan catatan kayak tadi. Kalau kita tahu suami kita memang pas-pasan hidupnya, penghasilannya nggak seberapa, dia udah ngasih 10 juta tiap bulan, kita masih bilang, buat salonnya mana? Ya. Buat beli ininya mana? Ya nggak bersyukur itu sama suami. Apa? Kurang peka. Nah itu kalau itu kajian untuk suaminya berarti supaya peka sama istrinya. Emang masalahnya di situ juga. Tapi kenapa Islam itu selalu bilang ke istri? Karena Nabi SAW sampai mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul imra'atan an tasjuda li zawjiha." Andai kata aku dibolehkan seseorang untuk sujud, aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku perintahkan para wanita untuk sujud sama suami-suaminya. Karena saking besarnya kedudukan suami di mata istri. Makanya kan para ulama sampai ngasih case nih Bu. Ini contoh kasus. Andai kata nih, ini saking wajibnya berbakti sama suami ya. Andai kata kita seorang wanita, ibu kita meninggal dunia atau sakit deh, keras sakitnya, butuh bantuan orang yang merawat dia. Gak ada lagi yang merawat. Habis itu suami gak ngasih izin, gak boleh pergi. Habis itu suami gak ngasih izin, gak boleh pergi sama sekali. Tapi kita nggak ngomongin di situnya, kita ngomongin kita sebagai seorang istrinya. Karena kewajiban kita sekarang taatnya sama suami. Iya, yang bakal ditanya nanti suaminya, kenapa kamu nggak ngasih izin istri kamu ngurus ibunya? Itu nanti dia yang ditanya. Tapi kalau kita ngebangkang, kita yang ditanya sama Allah. Kok kamu ngebangkang sama suami kamu? Paham ya? Jadi walaupun kita ini catatannya dengan satu catatan ya, tidak melanggar syariat Allah ya, tidak melanggar syariat Allah.
Kayak gitu. Tapi ini contoh nyata, contoh yang disebutkan sama para ulama. Andai kata ada kondisi kayak gitu, suami nggak ngasih izin, udah nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi, mohon maaf, pergi keluar rumah ke mall, ya subhanallah, tanpa izin. Itu dosa. Itu dosa. Kayak gitu ya. Allah alam bisawab. Jadi sebabnya karena itu. Paham ibu-ibu ya? Alhamdulillah, jelas. Jelas ini, alhamdulillah. Mungkin bapak-bapaknya ada mau bertanya? Aman ya? Ada lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, kita mungkin yang kajian ini semua juga pengen masuk surga ya Ustadz. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Yang saya tanyakan Ustadz, kalau pertanyaan di alam kubur itu kan pakai bahasa Arab Ustadz. Apakah bahasa nanti di dalam surga sehari-hari kita kan banyak yang nggak bisa bahasa Arab. Terima kasih Ustadz. Insya Allah. Iya. Ada khilaf di antara para ulama ya Bu. Ada perselisihan. Apakah bahasa kita nanti bahasa Arab atau enggak? Tapi yang saya tahu mayoritas ulama mengatakan iya. Dalilnya apa? Lah Quran, hadis semua bahasa Arab. Kenapa harus pakai bahasa yang lain kan? Tapi ada juga sebagian ulama yang tawakuf diam. Kenapa? Nggak ada dalil jelas yang menyatakan bahasa kalian surga. Nggak ada. Bahasa kalian surga, bahasa kalian bahasa Arab. Nggak ada. Ala kulli hal, pendapat yang saya condong juga adalah bahasa Arab. Karena memang jelas ya. Dari diturunkannya Al-Quran, Nabi SAW dari bangsa Arab, Nabi SAW menjelaskan segala sesuatu dengan bahasa Arab, itu menjadi dalil bahwasanya kita nanti di surga pakai bahasa Arab. Dan nggak usah khawatir Bu, nggak perlu les dulu. Tenang aja, kalau nggak bisa tenang aja. Tenang aja. Ya, nggak usah berlebihan, betul. Takutnya nggak boleh berlebihan, tenang aja. Walaupun sekarang belum mengerti kaifahaluka, nanti insya Allah langsung bisa ngomong bahasa Arab. Tenang aja, iya. Langsung ditaruh sama Allah bisa ngomong bahasa Arab, tenang aja. Nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Yang penting sekarang kita beramal, istiqomah mati dah gitu aja dah. Bahasa Arab mah gampang lah, bahasa Arab gampang. Ya gitu. Allah alam bisa. Mungkin cukup ya ibu sekalian ya. Mungkin yang bisa Anda sampaikan semoga bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000, syukron, wa jazakumullah khair.